Pada sesi ini kita akan belajar terkait dengan interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi itu adalah sebuah proses memberikan sebuah makna daripada sebuah formula atau arti dari sebuah formula. Nah, ini disebut juga dengan semantik ya. Jadi ada sintaks, ada semantik. Sintaks itu adalah simbol-simbolnya ya. Simbol-simbol yang menyusun sebuah formula. Kemudian semantik apa? Itu makna dari formula. Bagaimana kita membuat makna dari sebuah formula? Caranya memasukkan nilai-nilai kebenaran ke atom-atom tersebut. Nah, begitu caranya kita memaknai sebuah formula. Misalnya A itu adalah sebuah elemen dari sebuah formula, dan PA adalah himpunan atom-atom yang muncul di formula tersebut. Jadi interpretasi untuk A adalah yang disebut dengan fungsi total IA ini. Jadi IA ini adalah sebuah fungsi total ya. Ini IA ini adalah sebuah fungsi total. Ya, sehingga PA itu adalah merupakan mapping dari nilai true atau false dari nilai-nilai untuk setiap atom. Caranya memasukkan salah satu nilai kebenaran ya, T atau F, ke dalam setiap atom. Nah, ini disimbolkan seperti ini. Nah, itu adalah definisi dari interpretasi. Misalnya IA adalah interpretasi untuk formula A di mana itu elemen dari F, sehingga interpretasi VIA ya disimbolkan dari A itu adalah nilai kebenaran dari A di bawah IA ditentukan secara induktif ya pada struktur A. Nah, jadi V ini adalah interpretasi ya, nilai interpretasi. Misalnya interpretasi dari P adalah IAP sama dengan F ya. Jadi maksudnya di sini adalah nilai dari P itu adalah false. Kemudian dari nilai dari Q adalah true. Nah, berdasarkan dua nilai ini, maka P maka Q adalah true ya. Nah, jadi ini berdasarkan tabel kebenaran ya. Ya, jadi berdasarkan sebuah tabel kebenaran di mana nilai P-nya adalah false ya. Kemudian nilai Q-nya bernilai true ya. Jadi kita gunakan adalah baris yang ini ya. Di sini di mana nilai P-nya adalah false, kemudian nilai Q-nya adalah true, sehingga P maka Q itu bernilai true ya, di mana P-nya false, Q-nya true, maka P maka Q bernilai true ya, bernilai true seperti ini. Kemudian negasi dari Q, tentu negasi dari true adalah false. Kemudian negasi dari P ataupun negasi dari false adalah true. Kemudian negasi dari P ya, berarti negasi negasi Q adalah F, false. Kemudian negasi P adalah true, maka false true akan bernilai true ya, seperti itu. Kemudian untuk diimplikasi kita akan melihat tabel berikutnya. Berikutnya kita akan mengevaluasi formula yang terakhir ini. Di mana kita lihat di sini subformulanya adalah P maka Q ya, dari yang sini kita peroleh nilainya adalah true. Kemudian subformula yang kedua adalah negasi Q maka negasi P, itu adalah yang ini, nilainya adalah true. Jadi true dan true ya, kita bisa mengacu ke tabel ini. True dan true itu akan menghasilkan satu nilai true ya, dan sesuai dengan ini. Nah, ini interpretasi yang
yang terakhir, formula yang terakhir. Dalam mencari sebuah atau dalam menentukan sebuah interpretasi dari sebuah formula, kita dapat menggunakan sebuah tabel yang disebut dengan tabel kebenaran atau truth value ya, truth table ya maksud saya. Nah, tabel kebenaran ini merupakan sebuah tabel ya dengan format yang mudah dan sederhana ya untuk melihat makna atau semantik dari formula ya. Jadi ini untuk menunjukkan nilai kebenaran dari setiap interpretasi yang memungkinkan dari sebuah formula. Nah, definisinya adalah misalnya A itu adalah elemen dari sebuah formula ya, adalah elemen dari sebuah formula, dan misalnya ada n atom-atom pada PA ya, pada atom PA. Nah, tabel kebenaran ini akan memiliki sebanyak n+1 ya, n+1 kolom dan 2 pangkat n baris. Jadi nanti kalau kita memiliki n atom pada formula PA, maka akan ada n+1 kolom dan 2n plus 2 pangkat n baris ya. Misalnya kita memiliki 2 atom ya, 2 atom, maka kita akan memiliki kolomnya adalah tentu n+1 ya, n+1 berarti 2 plus 1, maka akan terdapat 3 kolom. Nah, barisnya berapa? Barisnya tentu 2 pangkat n ya, jadi di sini 2 pangkat 1 ya, maka akan terdapat 2 baris. Nah, misalnya ada 2 atom ya, 2 atom, ada 2 atom, misalkan saja P dan Q gitu ya, atom P dan Q. Nah, kita akan butuh 3 kolom ya, 3 kolom P dan Q ya. Kemudian yang berikutnya adalah formulanya ya, misalnya saja P dan Q gitu ya. Kemudian kita akan punya di sini kita punya 3 kolom ya, dari ini kan jumlah atomnya 2 ya, berarti kolomnya adalah 2 tambah 1 tadi ya, 3, dan barisnya tentu 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Jadi kita punya kombinasi kebenarannya adalah seperti ini ya. Nah, dari sini akan kita tentukan nilainya ya. Jadi yang nilai dari interpretasi P dan Q. Jadi kita punya 2 baris ini dan punya 3 kolom seperti ini. Nah, ini adalah tabel kebenaran ya, tabel kebenaran untuk formula P maka Q ya. Ini P maka Q, ini tabel kebenarannya seperti ini ya. Kalau kita lihat, dia akan benar-benar kalau benar-benar gitu ya, benar-benar, benar salah, salah benar. Jadi hanya akan menghasilkan nilai yang salah untuk nilai yang kalau benar salah. Nah, dari formula dasar yang tadi kita akan membuat tabelnya untuk kali ini untuk formula yang seperti ini ya. Nah, formula ini adalah formula yang kompleks ya, yang lebih kompleks dibandingkan formula yang ini. Ini lebih sederhana, ini lebih kompleks. Jadi untuk ini setiap subformula ya. Jadi kalau kita lihat yang contoh yang ini, maka kita bisa melihat kita identifikasi ya subformulanya yang mananya. Tentu subformulanya adalah yang ini ya. Maka kita tambahkan 1 kolom di sini ya. Nah, tentu formula berikutnya adalah ini negasi Q ya, dan negasi P
dan subformula dari keduanya itu adalah negasi P maka negasi Q maka negasi P, dan ini adalah yang kita peroleh dari keseluruhan. Nah ini untuk yang kompleks ya, kita butuh kolom tambahan untuk subformula. Dalam menghitung nilai kebenaran dari setiap interpretasi ya, kita bisa, supaya lebih mudah kita bisa menuliskan nilai true atau false dari interpretasi atom itu ya, untuk setiap atom PI ya, secara bertahap di bawah setiap operator ya. Nah, ini untuk memudahkan aja, untuk memudahkan perhitungan. Misalnya kita akan menghitung untuk formula yang ini ya, P maka Q implikasi negasi Q maka negasi P, dan misalnya ditentukan adalah P-nya true, Q-nya false ya. Jadi di sini true dan false ya, true dan false. Maka kita mulai dari subformula yang ini ya, subformula yang paling dalam ya, subformula yang paling dalam kita cari dulu. Yang paling dalam di sini adalah negasi, dan negasi ini ya, negasi Q dari false ya, negasinya false ini true ya. Oke. Kemudian setelah itu ini yang pertama ya, ini yang pertama. Yang kedua negasi dari P, negasi dari true adalah false. Nah ini yang kedua tentu ya, ini yang kedua. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah formula implikasi ini ya. Maka kita cari adalah true dan true false, implikasinya adalah nilainya adalah false. Nah berarti ini ya tahap yang ketiga. Nah kemudian setelah itu apa yang kita cari? Yang kita cari adalah subformula di sini ya, subformula di sini ya. Jadi yang di bagian-bagian dalamnya. Nah di sini true false hasilnya adalah false. Nah ini yang keempat. Nah berikutnya apa? Berikutnya apa yang kita cari adalah subformula yang ini ya, implikasi. Jadi di sini kita tentu sudah punya nilai false dan false ya, false dan false ini implikasinya nilainya adalah true. Nah ini adalah yang kelima ya. Jadi ini beberapa tahapan perhitungannya ya, urutan perhitungannya. Jadi kalau boleh kita lihat lagi ya, jadi tadi urutannya adalah pertama tadi adalah yang ini ya, satu sini dulu, kemudian yang kedua adalah ini ya, kemudian yang ketiga adalah ini ya, yang keempat adalah ini, yang kelima adalah yang ini. Nah itu prosesnya. Nah, kemudian tabel kebenaran ya, tadi kita sudah secara keseluruhan kita sudah memperoleh tabel kebenaran ya. Ini tabel kebenaran untuk yang mana? Tentu untuk rumus yang itu ya. Nah kemudian berdasarkan proses yang bahwa di dalam setiap subformula itu ya, kita buat nilai-nilainya, maka di sini akan ada tambahan kolom ya, ini untuk yang ini ya, kemudian ini digunakan untuk yang ini, kemudian yang ini untuk yang ini, dan yang berikutnya adalah nilai untuk
implikasi ini ya, kita dapatkan nilainya adalah seperti ini. Dan tentu yang terakhir adalah menggunakan operator B implikasi ya. Tentu ini akan disandingkan dengan nilai yang itu ya, dan akan diperoleh nilai akhirnya adalah yang ini. Nah ini kalau kita lihat ini harus sama nilainya ya, karena ini menunjuk kepada apa, nilai yang sama ya. Jadi ini ini menunjukkan nilai yang sama ya. Sebelum melanjutkan ke pemahaman terkait dengan boolean operator, kita lihat dulu ya bagaimana truth value dari sebuah formula. Contohnya ini adalah sebuah atom A ya. Atom A ini adalah sebuah atom. Jika negasi A itu nilai true, maka nilai A itu adalah false. Jika negasi A itu false, maka nilai A itu adalah true. Kemudian A1 dan atau A2 false itu jika A1 nya false atau A2 nya false. Demikian sebaliknya ya, kalau true maka salah satu adalah true ya. Kemudian negasi A dan A2 adalah true jika A1 nya true dan A2 nya true ya, seperti demikian seterusnya ya, untuk nilai-nilai yang lain. Sekarang kita melihat operator OR ya. OR ini akan ada dua operator ya di OR, yaitu operator yang namanya inklusif ya, inklusif dan eksklusif ya. Jadi ada dua ya. Jadi yang untuk inklusif simbolnya seperti itu ya. Untuk eksklusif simbolnya seperti ini. Kita akan melihat bagaimana kedua operator ini digunakan di case yang berbeda gitu ya. Ini contoh kalimat ya, at 8 o'clock I will go to the movie or I will go to the theater. Jadi untuk case ini kita akan menggunakan inklusif ya, yang paling tepat ya. Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa inklusif? Karena kalau kita ini kita akan menggunakan eksklusif. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan inklusif, jika pernyataan pertama true ya dan pernyataan kedua true, maka keseluruhan pernyataan adalah true. Nah, mari kita lihat kalimat ini. Bisakah seseorang itu berada di movie dan di teater secara bersamaan? Tentu tidak, karena keterbatasan kondisi bahwa seorang itu tidak dapat berada di tempat yang sama pada waktu yang sama, sehingga kita akan menggunakan operatornya eksklusif ya. Karena kalau di eksklusif OR, ketika pernyataan true dan true, maka keseluruhannya adalah false. Jadi untuk kondisi logika seperti ini ya, contoh yang seperti ini, maka dia lebih tepat menggunakan eksklusif OR daripada inklusif OR. Nah ini contoh berikutnya, do you want popcorn or candy? Nah ini untuk kondisi seperti ini kita bisa pakai inklusif OR ya, karena bisa saja dia suka kedua-duanya dan itu tidak masalah. Jadi kalau suka sesuatu secara bersamaan itu boleh dilakukan. Berikut ini adalah sebuah statement yang cukup aneh ya, karena Earth is farther from the Sun than Venus itu adalah pernyataan yang benar.
or 1 plus 1 equal 3. Ini adalah pernyataan yang salah. Kalau kita lihat di inclusive or, maka pernyataan yang benar dan salah itu menghasilkan suatu pernyataan yang benar. Jadi secara ini seperti ini ya, salah dan benar itu jadi benar. Jadi secara keseluruhan pernyataan ini adalah benar, padahal di dalamnya ada satu pernyataan yang salah. Nah ini sebuah pernyataan yang aneh sebenarnya, dan mungkin tidak sesuai dengan logika kita sehari-hari. Kemudian berikut ini adalah contoh bagaimana penggunaan inclusive or dan exclusive or ya. Earth is farther from the sun than Venus, or 1 plus 1 is equal to. Nah ini pernyataan pertama itu benar dan kedua benar, dan untuk kondisi ini ketika benar-benar untuk inclusive or adalah benar ya, kalau dia benar-benar benar, sementara kalau untuk exclusive or benar-benar adalah salah. Jadi untuk case ini kita akan lebih baik menggunakan inclusive or daripada exclusive or. Nah berikutnya adalah implikasi ya, implication. Nah ini sering disimbolkan dengan tanda ini, implikasi ya. Nah ini operator ini disebut juga material implication, di mana P-nya ini, nah ini P-nya disebut antecedent dan Q-nya itu disebut konsekuennya. Perlu diketahui bahwa implication ini bukan terkait dengan sebab akibat ya, tapi dia hanya sebagai implikasi saja. Ini sebagai contoh, bumi lebih jauh ke matahari daripada Venus. 1 tambah 1 3. Karena antecedennya ya, konsekuensinya false ya, kemudian antecedennya true ya. Jadi ketika dia true dan false ya, maka dia akan menghasilkan false gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini akan menghasilkan yang false ya. Kemudian ini yang itu ya. Kemudian yang berikut ini, Earth is farther from the sun than Mars, 1 plus 1 is 3. Maka ini false ya, false karena bumi itu lebih dekat ke matahari daripada Mars. 1 tambah 1 juga false. Nah, ketika false itu akan menghasilkan, ketika false dan false itu akan menghasilkan true ya. Jadi ini tentu kalau kita lihat dia dari sebab akibat, tentu ini tidak sesuai dengan logika kita, mengapa salah-salah itu menjadi benar gitu ya. Tapi ini seperti disebutkan di sini, material implication itu dia bukan causation ya, bukan sebab akibat, tapi hanya sebagai sistem logika implication saja.